Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semuanya? Pasti baik ya. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi, salam semangat. Selamat datang di layanan klasikal BK SMK Dinamika Pembangunan 1 Jakarta. Nah, teman-teman, kali ini saya akan membahas tentang terapi self-talk untuk meningkatkan rasa percaya diri, PD. Ya. Sebelum kita membahas tentang percaya diri, coba kita bahas dulu tentang self-talk itu sendiri. Apa sih itu self-talk? Gitu. Jadi begini, dalam kehidupan manusia kita adalah makhluk sosial, betul? Jadi kita selalu berinteraksi dengan lingkungan, kita selalu berkomunikasi, kita berbagi. Intinya di sana ada interaksi lebih dari satu orang. Nah, namun manusia itu berbeda-beda. Ada yang bisa mengungkapkan, ada juga yang tidak. Kebanyakan yang hal-hal yang tidak bisa diungkapkan, mereka memilih untuk memendam. Nah, ketika mereka memendam, salah satu untuk mengeluarkan unek-unek itu tadi dengan self-talk. Kalian pernah nggak sih ketika kalian merenung, di pikiran kalian terasa ada dialog atau percakapan? Ada pertanyaan, ada jawaban. Jadi kalian bertanya sendiri, kalian jawab sendiri. Nah, itu namanya self-talk atau dialog dalam pikiran kalian. Nah, di sana percaya atau tidak, ketika kalian berdialog atau bercakap pada diri sendiri, itu akan menjadi sebuah kenyataan atau fakta walaupun dalam tingkat level alam bawah sadar. Jadi ketika kalian, saya pintar, saya cerdas, saya rajin dan lain-lain, atau enggak kebalikannya, saya malas, saya tidak ada semangat untuk hidup. Nah, itu ketika kalian berulang-ulang berada di self-talk pikiran kalian, itu akan lambat laun menjadi fakta walaupun awalnya dalam tingkat level alam bawah sadar yang tadinya kalian bilang saya malas, saya dan lain-lain, bisa juga kalian bangun kesiangan misalkan. Jadi di sana ada energi positif dan energi negatif tergantung self talk yang kalian bawa di sana. Nah, di sini self talk itu ada dua macam, yaitu positif dan negatif. Kita bahas yang negatif dulu. Jadi negatif ini kalian sudah tahu ya, kalau hal-hal yang negatif itu pasti hal-hal yang tidak baik atau buruk. Jadi dalam pikiran kalian tuh sering berpikir, saya kurang cerdas, saya malas, atau hal-hal buruk lainnya yang kalian pikirkan di dalam diri kalian, gitu. Jadi ada dua hal dari self-talk negatif ini. Yang pertama, personalisasi, di mana kalian berpikir kehidupan kalian ini, itu keburukan yang terjadi dalamnya adalah kesalahan kalian sendiri. Nah, itu tidak baik. Kenapa? Ya, itu akan mempengaruhi jalan hidup kalian. Jadi yang self-talk negatif ini, yang pertama yang personalisasi ini, kalian merasa keburukan yang terjadi dalam diri kalian, dalam kehidupan kalian itu berasal dari diri kalian. Saya pembawa sial, saya dan lain-lain. Nah, itu yang personalisasi. Dan yang kedua itu filterasi atau penyaringan. Di dalam filterasi itu kalian merasa atau kalian berpikir lebih menyerap informasi yang negatif daripada yang positif. Jadi ketika ada informasi negatif, kalian tuh lebih aware terhadap itu. Wah, saya nilainya jelek, saya kurang percaya diri, saya orang yang buruk, saya orang yang malas, saya orang yang jahat, dan lain-lain. Ketimbang kalian melihat hal-hal yang positif, informasi positif. Jadi dalam filterasi ini kalian lebih melihat informasi negatif pada diri kalian daripada informasi positif. Padahal coba kalian lihat informasi positifnya. Saya mempunyai banyak teman, saya memiliki keluarga yang harmonis dan lain-lain. Nah, itu di self negatif ada dua macam, personalisasi dan perfiltrasi yang saya bilang tadi. Nah, ketika kalian merasa, ketika self talk atau berdialog di dalam pikiran tadi, kalian merasa, saya ketika berdialog kok pikiran saya negatif ya. Nah, kalian harus rem itu. Ketika kalian merasa saya hampir berpikiran negatif, kalian harus rem dan mundur sedikit dalam pikiran dan mereward atau memikirkan ulang hal-hal yang negatif tadi untuk diubah menjadi hal yang positif. Seperti itu. Itu yang self talk negatif. Kita beralih ke self talk yang positif. Self talk yang positif ini bagaimana? Kalian berpikir hidup kalian berharga, kalian punya kemampuan, kalian punya bakat dan lain-lain. Itu self talk positif. Jadi ketika ada ulangan, kita bandingkan ya,
yang negatif ini merasa, aduh ulangan susah, gurunya killer, saya nggak bisa, saya kurang cerdas, dan lain-lain. Nah, ketika kalian self talk positif, itu kalian akan, saya bisa kok, saya bisa kok, saya sudah belajar, atau saya belum belajar tapi saya akan belajar. Ini susah tapi saya akan mencoba. Nah, itu yang self talk positifnya. Nah, cara untuk meningkatkan self talk positif bagaimana? Yang pertama, kalian harus sadar apa yang kalian katakan. Jadi kalian harus sadar apa yang kalian katakan. Yang pertama. Yang kedua, afirmasi atau pengulangan. Saya cerdas, saya rajin, saya rajin, saya rajin, saya sukses, saya sukses, saya bisa ranking pertama, saya bisa menjadi orang yang berguna. Itu pengulangan terus-menerus akan meningkatkan secara tidak langsung stimulus ke alam bawah sadar dan ke tubuh kita. Contoh gampangnya, ketika kalian bangun pagi, coba kalian coba dua hal. Yang pertama, kalian, aduh hari ini malas sekali. Atau yang kedua, hari ini harus semangat dengan lantang. Nah, itu nanti kalian bandingkan satu hari full, apakah kalian merasa malas atau kalian merasa semangat di dua kata tersebut, di 2 hari yang berbeda ya, kalian coba. Itu yang kedua, afirmasi. Nah, yang ketiga, kalian harus mengganti kata. Jadi yang ketika kalian, aduh aku tidak bisa mengerjakan ini, saya nggak bisa untuk ulangan, diganti katanya, bukan saya nggak bisa, tapi saya akan mencoba untuk mengerjakan ulangan, atau saya akan mencoba untuk belajar lebih giat lagi. Nah, itu pengganti kata. Nah, contoh lainnya di kehidupan nyata adalah, coba kalian dengarkan, coba kalian telisik. Ketika kalian bertanya kepada teman, menyuruh untuk besok datang. Nah, ini ada 2 kata. Biasanya kita akan nanya, besok bisa datang nggak? Besok bisa datang atau enggak? Itu kan jadi 2 pertanyaan, apa? Bisa menjadi 2 jawaban yang 50-50. Besok bisa datang nggak? Bisa nggak ya? Iya atau enggak? 50-50. Tapi coba ganti kata-katanya. Besok bisa datang kan ya? Nah, di sana ketika kita ngomong kan ya, itu akan menjadi lebih besar untuk datang 75%. Kenapa? Karena kita sudah seperti memotivasi, besok bisa datang kan ya, dibandingkan dengan besok bisa datang enggak. Nah, kalau enggak itu bisa ya, bisa enggak. Tapi kalau bisa, besok bisa datang kan ya. Nah, di situ seperti ada motivasi dalamnya, kita kan menyuruh teman kita untuk datang gitu. Itu tentang self talk yang positif ya. Jadi untuk self talk yang positif, untuk meningkatkannya kita harus menyadari apa yang kita katakan, kita harus afirmasi atau pengulangan. Yang ketiga, kita harus mengganti kata. Baiklah anak-anak, cukup sekian materi dari saya tentang self talk. Nah, untuk di pertemuan selanjutnya saya akan menjelaskan tentang yang tadi awal, terapi self talk terhadap kepercayaan diri. Nah, bagaimana hubungan antara self talk dengan kepercayaan diri? Nah, kita lihat di materi video selanjutnya. Tetap bersama kami di Bimbingan Klasikal BK SMK Dinamika Penggunaan 1 Jakarta.